sudah sudah melakukan perjanjian, dengan salah satu yayasan itu. Jadi nggak boleh sembarangan orang untuk ketemu dengan si kakek. Itu yang membuat aku jadi agak cabang terdekat gimana rumah. ya? Berarti si kakek udah masuk manajemen artis gitu maksudnya? Atau gimana? Atau si kakek sudah ada manajernya untuk bisa kita bantu? Bukan. Tapi aku ada rekening juga di situ. Gitu. Jadi aku agak gimana ya gitu, agak kurang serak aja gitu. Maksudnya gini, sebenarnya sih kalau misalkan karena si kakek ini malu, tidak mau keluarganya itu tahu bahwa si kakek ini lagi menderita, bahwa keluarganya ini malu, bahwa beginilah, bahwa begitu. Jadi kalau misalkan artis itu kan pasti dibikin vlog, kalau artis itu kan selalu dibikin YouTube, kalau artis itu kan selalu begini, selalu begitu. Yang saya pertanyakan adalah kalian yang bukan artis, yang mengatasnamakan, walaupun tidak semua ya, kalian yang merasa artis, yang mengatasnamakan yayasan, kemudian diupload di Instagram, di foto keluarganya, di foto orangnya, apakah itu bukan termasuk Hanya itu aja. mempromosikan secara sosmed ya? Oke. Iya, tapi surat Itu yang aku tanya itu yang seperti itu. Dari cabang dikirim ke Halo. Jadi aku agak bingung aja kalau misalkan ada orang yang bilang fakta ini dari siapa ya, dari Chandra Medi Wijaya. Oke, ya udah kalau begitu. Banyak artis yang membantu tapi share di sosmed. Cukup. Yang saya pertanyakan adalah Sorry, makasih. bukannya yayasan tersebut juga di-share di sosmed. Yang kedua, kalau orang yang dibantu sudah diambil alih oleh suatu yayasan, itu sudah menjadi tanggung jawab yayasan. Jika ada bantuan atau masalah apapun harus melalui yayasan yang bersangkutan. Nah, sekarang kalau misalkan kenapa ketika bapak-bapak atau kakek-kakek itu, pertanyaan saya adalah kenapa ketika kakek-kakek itu ada di pinggir jalan sebelum viral, kenapa nggak kamu bantu? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya. Itu yang jadi saya harus ribet banget gitu untuk datang ke yayasan untuk ketemu dengan si kakek tersebut. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Dan yang ketiga dia bilang masalah mau yang menerima langsung atau tidak langsung jangan dipikirin, Mbak. Tugas kita cukup sampai pada penerima tangan terakhir. Masalah balasan itu urusan Tuhan. Oh, saya tahu. Semua orang yang beramal soleh itu tergantung niatnya. Tapi ada orang yang ingin tahu. Kita kan harus paham orang yang kita kasih itu seperti apa, wujudnya kayak gimana. Bukan ojok-ojok, ya udah atas nama Allah aku bantu orang itu, tapi nggak tahu bener nggak itu lewat langsung ke tangannya, ya kan, kita nggak tahu. Jadi nggak salah dong kalau misalkan saya pingin tahu orangnya seperti apa dan pingin ketemu langsung sama kakek tersebut. Dan yang keempat lagi, ngerti ya Mbak sampai di sini dia bilang gitu sama aku. Justru yang menjadi pertanyaan yang aku mau bilang sama yang namanya Chandra di Wijaya ini, aku cuma bisa bilang sama dia bahwa kamu belum ngerti tentang dunia ini gitu loh. Karena pengalaman aku ditipu sama banyak orang itu udah sering sekali. Makanya aku selalu pingin tahu, pingin ngerti orangnya, pingin ketemu langsung karena saya sering ditipu. Jadi gak salah kalau misalkan saya ingin membantu seseorang, ingin ketemu langsung dengan orangnya, gak melalui tangan siapa. Bener dong, gak ada salah dong kalau misalkan saya ingin ketemu langsung sama orangnya. Seperti itu. Ada lagi yang bilang dipersulit, pantas disuzonin karena kebanyakan artis seperti kamu berbuat baik sedikit pasti dibikin konten, nyari kesempatan biar apa coba. Kalau emang niat tulus mau bantu ya gak perlu, pasti gak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kita artis yang katanya mau dibikin konten, semua itu kan tinggal dikomunikasiin aja, Mbak, jangan dibikin konten ya, Mbak, jangan dibikin. Lah sekarang kalau misalkan saya bukan sebagai yayasan tapi saya sebagai masyarakat, saya bilang, gimana? Nggak usah ditaruh di Instagram, gimana? Itu kan sama aja. Apa bedanya Instagram dengan ditaruh di YouTube? Aku mau tanya nih, apa bedanya ditaruh di Instagram dengan di YouTube, itu ada bedanya nggak?
kamu nggak boleh kita taruh di YouTube misalkan, padahal belum tentu juga kan kita mau ditaruh di YouTube, kita lo mau bantu dia, kenapa harus dipersulit? Jadi intinya adalah melalui satu pintu supaya apa? Kalau kamu bersuuzon sama kita juga bisa bersuuzon. Misalkan nih kita bersuuzon, apakah kamu ingin instansi itu yang terkenal? Nah, seperti itu. Terus kemudian banyak lagi. Wah, kalau soalnya kan tahu sendiri kan, kalau misalkan artis itu inginnya segala sesuatu ada kamera. Emang dari tim saya ada kamera? Nggak ada kamera. Tim saya ketika tim saya itu datang, bukan datang ya, berkomunikasi dengan orang tersebut, itu nggak ada kamera. Dan tinggal ngomong aja, Mbak jangan dijadikan konten, Mbak jangan ditaruh di sosmed, tinggal ngomong aja gitu. Sebenarnya nggak masalah gitu loh. Jadi ya tolonglah, kalau misalkan kita ingin bantu orang, ya udah bantu aja gitu. Nggak perlu pakai kontrak-kontrak juga kan untuk membantu seseorang. Cuman lucu aja kalau pakai kontrak, kayaknya agak gimana gitu. Iya, lebih jelas kita bantu orang, kita tahu orang itu lagi menderita atau enggak gitu. Ya nggak ada salahnya kan, soalnya tahu sendiri ini lagi zaman corona, lagi pandemi corona, semua orang lagi pusing mikirin duit, ya kan. Memang bersuuzon tidak boleh, tapi kan waspada perlu gitu loh. Kalau misalkan dia ketakutan untuk kita taruh di YouTube, ya kenapa kamu taruh di Instagram? Itu sama aja di sosmed kan. Oh, ya. Jadi saya agak gimana gitu. Jadi ya agak gimana gitu loh, agak gimana gitu ya, agak kecewa aja, kasihan gitu. Soalnya saya ngeliat si kakek-kakek itu sama seperti bapi saya. Dia di kursi roda, dia kakinya bengkak sebelah, terus kemudian aduh kayaknya sedih gitu. Cuman ya sudah, kalau memang sudah ada yang ngebantu, sudah ada yang ngurusin, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan benar-benar amanah. Itu aja doanya dari saya.